Tiga. Assalamualaikum Kak, Ya. perkenalkan nama saya Irfan Apianto, saya dari mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Unja. Ya. Jadi boleh perkenalkan diri Kakak nggak? Ya, boleh. Nama saya Heva. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga. Berumah tangga. Ya, sebelumnya saya karyawan swasta. Oh, karyawan swasta ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Julia Handayani dengan NIM 226 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Baik, saya Faradila Saharani. Saya bekerja di pendidikan anak usia dini. Baik, izin mewawancari kakak sebentar ya kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teten Putri. Andi. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alda Delinta Regina dengan NIM G1D1222057. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai. Kalau boleh tahu nama abang siapa ya? Baiklah, di sini nama saya Rizky Ananda. Kalau Untuk sila kelima antar masyarakat itu sebagian besar sudah bisa dianggap berlaku atau digunakan oleh masyarakat dalam bersosialisasi. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang memang kurang bisa diterapkan, terutama dalam hal pelayanan. Dari hal pelayanan ya Kak? Iya. Contohnya Kak boleh? Contohnya dari pelayanan rumah sakit misalnya. Untuk beberapa hal ada beberapa oknum rumah sakit yang tidak menyetarakan para pengguna BPJS. Iya. Khususnya misalnya dulu kan ada kelas 3, Iya, sekarang disetarakan. Iya benar. Nah, itu khususnya pengguna BPJS itu tidak disetarakan dengan para pasien dari umum ataupun asuransi yang swasta. Itu aja ya Kak? Ya. Dapat. Sudah, karena telah menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai hasil karya orang, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Sosial bagi rakyat Indonesia belum 100% mencerminkan, karena sudah terlihat dari contohnya bantuan dari pemerintah, ya kan? Kalau emang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan berarti pemerintah bukan adil. Jadi belum sih, menurut saya kalau lihat dari bantuan pemerintah belum merata, belum adil lah gitu. Masih ada oknum-oknum lah yang bisa gitu kan. Yang jelas belum 100%. Sila kelima, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa belum, karena dalam keadilan di negara Indonesia itu tersendiri pun belum adil secara 100% adil, karena kita ambil saja dari berita yang sudah lalu seperti ibu yang mengambil pisang atau maling di kebun anaknya. Itu anaknya sendiri tapi mendapat hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan orang yang korupsi selama sebanyak 10 triliun atau berapa triliun MM-an, hukumannya pun sama dengan ibu yang mengambil pisang di kebun anaknya. Jadi sama-sama seperti saja, sangat tidak adil. Ya, di daerah ini tuh yang paling terutama adalah keberagaman. Keberagaman ya? Ya, perbedaan antara suku itu tidak menjadi suatu jurang pemisah, tetapi menjadi suatu kesatuan. Malah menyatukan ya Kak? Menyatukan. Bahwa segala sesuatu yang berbeda bukan berarti tidak bisa membaur. Iya, iya. Gitu. Jadi di sini, di daerah ini, itu yang paling kuat adalah kesatuannya untuk saling membantu, terutama jika ada yang mengalami kesulitan. Oke, itu aja Kak. Terima kasih ya Kak. Iya. Seperti kita melaksanakan gotong royong, yasinan, atau silaturahmi di antara keluarga atau di antara masyarakat itu tersendiri, karena seperti gotong royong saja sepertinya sudah kurang ya dalam negara kita untuk melaksanakannya.
kasih, itu saja wawancara dari saya. Terima kasih kepada kakak udah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai yang mampu menyatukan masyarakat. Nilai persatukan masyarakat itu tadi kan nilai dari agama itu lah, toleransi beragama gitu. Kalau emang untuk mempersatukan masyarakat, karena terkadang kita kan masih sudah melihat jelas fakta di era ini, kampung ini masih ribut cuma gara-gara sepele. Jadi emang semua itu mulai dari toleransi beragama lah, jangan saling memprovokasi, ya kira-kira gitu lah. Kalau daerah sini yaitu keagamaan, bergotong royong dan lain-lain. Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Masalah yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia ialah terancam terjadi perpecahan akibat kondisi kekurangnya toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Apakah itu dapat melunturkan identitas kita? Ya, tentu saja, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta menjunjung nilai tinggi gotong royong. Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Baiklah, menurut saya, masalah yang terjadi saat ini oleh bangsa Indonesia ialah masalah ancaman terjadinya perpecahan akibat kurangnya toleransi antar masyarakat yang multikultural. Sikap yang seharusnya kita lakukan ialah membangun rasa toleransi dalam proses integrasi sosial. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Tentu saja, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Mengapa hal tersebut dapat melunturkan identitas bangsa? Karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberagaman dan adanya rasa egoisme pribadi. Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Masalah yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia ialah terancam terjadi perpecahan akibat kondisi kurangnya toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Sikap yang seharusnya saya lakukan adalah membangun rasa toleransi dan melebur dalam proses integrasi nasional. Apakah hal tersebut dapat melunturkan identitas kita? Tentu saja, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong.